Halo, Opung, dan semua anggota kaum lansia, apa kabarnya? Apakah semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera? Nah, itulah yang saya harapkan semuanya dalam keadaan baik. Tidak terasa sudah sebulan kita bertemu lagi di kegiatan ibadah kaum lansia, meskipun melalui layanan seperti ini ya. Nah, pada saat ini tema renungan kita adalah Tuhan penghiburku. Terambil dari Mazmur 94 ayat 19 yang berbunyi demikian. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Saya ulangi lagi. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Semua orang pada umumnya tidak suka hidupnya dipenuhi dengan banyak pikiran yang rumit, yang menyesakkan batin, penderitaan, penganiayaan, dan perlakuan tidak adil, baik itu terjadi pada dirinya maupun terjadi pada sesamanya, merupakan hal yang menimbulkan banyak pikiran dan menyesakkan batin. Orang pasti berjuang menghindarkan diri dari semua hal yang tidak baik demikian. Di tengah situasi demikian, orang beragama lari pada Tuhan. Mereka berdoa pada Tuhan, mengharapkan adanya campur tangan Tuhan. Tetapi mendekatkan diri pada Tuhan tidak serta-merta dapat langsung mengatasi rasa yang buruk dalam diri manusia. Kelemahan kedagingannya seringkali menjadi penghalangnya. Kita tidak pernah meragukan iman Ayub. Tentu semua orang sudah tahu bagaimana cerita tentang Ayub. Di tengah kehancuran hidupnya, ia masih dapat mengungkapkan hal yang mengagumkan. Dia berkata demikian, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Itu ucapan Ayub dalam Ayub 1 ayat 21. Dan lagi katanya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam Ayub 2 ayat 10. Akan tetapi akhirnya Ayub terpancing emosi dengan kedagingannya. Dia mengutuki kelahirannya dalam Ayub pasal 3 ayat 1 sampai 7. Ayub berkata, "Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan?" Dengan demikian, Ayub tidak dapat menghargai Tuhan dan tidak terhibur oleh campur tangan Tuhan dalam kelahirannya. Apa yang dialami Ayub dapat juga kita alami, bukan? Bahkan kita lebih parah lagi. Bukan hanya bersungut-sungut atau marah, malah mungkin cenderung menyalahkan Allah dan meragukan kehadiran dan kasih-Nya. Pertanyaannya, bagaimanakah kita harus bersikap supaya kita dapat merasakan dan menempatkan
Allah, Tuhan kita, sebagai penghibur kita di tengah kehidupan yang pahit sekalipun. Pengalaman pemazmur dalam Mazmur 94 membantu kita untuk mendapatkan solusinya. Opa, Oma, Opung, Bapak Ibu sekalian, kalau dibaca secara keseluruhan dari Mazmur pasal 94, Mazmur tersebut mengungkapkan tentang keadilan Allah. Maka kita bisa bagi menjadi dua bagian besar. Dalam bagian pertama, dalam ayat 1 sampai 11, pemazmur mendasarkan pandangannya pada kelakuan orang fasik terhadap orang benar. Ada hal yang amat menyedihkan bagi pemazmur dari cara hidup para orang fasik, yaitu mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar. Kemudian dengan sombongnya mereka melakukan berbagai kejahatan. Umat Tuhan mereka remukan dan tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih. Anak yatim mereka bunuh. Mereka menghina dan merendahkan Tuhan dengan berkata, Tuhan tidak melihat dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Di atas perbuatan mereka demikian itu, orang-orang fasik beria-ria. Kita melihat di satu sisi, pemazmur jelas memiliki keyakinan bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia dan bahwa perbuatan orang fasik seperti itu adalah sia-sia. Tuhanlah yang menanamkan telinga, yang membentuk mata, yang memberi pengetahuan kepada semua manusia. Akan tetapi orang fasik dalam kebodohan dan kebebalannya tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak menggunakan akal budinya dengan benar. Mereka berbuat jahat. Untuk semua itu Tuhan pasti akan membalas mereka. Di dalam ayat 8 sampai 11. Di sisi lain, melihat fakta yang dilakukan orang fasik itu, hati nurani pemazmur terganggu. Ia merasa kecewa. Mengapa Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi terus-menerus? Di sisi ini, kelemahan manusiawi pemazmur nampak. Dorongan kedagingannya membuat dia tidak sabar, tidak puas terhadap sikap Tuhan. Menurut pikirannya, Tuhan sudah tepatnya menyatakan kuasanya dengan membalas kejahatan mereka. Itulah keadilan. Untuk itulah pemazmur berseru, Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah, bangunlah, ya Hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan, berapa lama lagi orang fasik beria-ria? Kejahatan yang menyakitkan dan membinasakan layak dibalas dengan balasan yang setimpal. Itulah semangat
ketentuan yang lazim berlaku yang patut dijalankan sebagai mana tertulis dalam Taurat, yaitu nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Di dalam Keluaran 21 ayat 23 sampai 25 mengatakan seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada yang tidak sinkron antara pikiran pemazmur dengan sikap Allah. Pemazmur mengukur keadilan Allah berdasarkan pertimbangan akal dan pikiran manusia. Itu jelas salah. Sebab seperti sabda Tuhan sebagaimana dikemukakan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Mengatakan demikian. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itu kata Tuhan. Di bagian kedua dari Mazmur 94 ayat 12 sampai 23. Ada pemahaman iman yang lain dari pemazmur. Suatu pemahaman yang didasarkan pada perenungan mendalam tentang sikap Tuhan dan siapakah manusia. Pemahaman imannya dibaharui tak kala dihadapkan kepada Taurat atau ajaran Tuhan. Taurat Tuhan telah menuntunnya untuk dapat melihat dan berpegang teguh pada keyakinan bahwa rencana Allah bukan rencana manusia. Jalan pikiran manusia bukan jalan pikiran Allah. Memang benar, hajaran orang fasik menyesatkan orang yang berjalan benar di hadapan Tuhan. Tetapi dalam kacamata iman, melalui pengalaman hidup yang pahit seperti itu, orang benar diajari Taurat Tuhan untuk tetap tenang. Karena keadilan Allah pasti terjadi. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Dalam ayat 14 dan 15. Melalui ajaran atau Taurat Tuhan, kaki yang goyang mengarahkan kepada penglihatan akan kasih setia Tuhan. Banyak pikiran yang menyesakkan batin. Dengan Taurat Tuhan, jiwa terhibur. Taurat Tuhan menjadi pegangan kokoh keagamaan umat Tuhan atau umat Israel. Tentu juga kepada kita. Tentunya melalui Taurat Tuhan, pemazmur telah mengingatkan dan disadarkan tentang keadilan dan besarnya kasih setia Allah yang nyata dalam pengalaman panjang sejarah umat Israel. Bangsa Israel lahir melalui pemanggilan Abram dari tanah Ur, mengungsi ke Mesir, supaya terbebas dari kebinasaan karena kelaparan dan menjadi umat yang besar di sana. Selanjutnya mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir
sampai memiliki negeri sendiri di tanah Israel. Dalam semua perjalanan hidup itu, terlihat jelas bahwa kasih, keadilan, dan kesetiaan Tuhan terbukti dan tidak perlu diragukan. Karena itu, di tengah pergumulan hidup yang berat, pemazmur mengatakan, "Kasih setiamu ya Tuhan menyokongku." Dan menyimpulkan, Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa pemazmur kehilangan Tuhan sebagai penghibur, tak kalah hati dan pikirannya terpaku pada peristiwa-peristiwa menyedihkan dan mengecewakan yang dialaminya, dan melupakan apa yang telah Tuhan perbuat dalam sejarah bangsanya, seperti disaksikan Taurat Tuhan. Tetapi ketika melihat jauh ke masa yang sudah dijalani, bukan hanya oleh dirinya, tetapi juga nenek moyangnya dan bangsanya melalui Taurat Tuhan, dia dapat melihat keadilan, kasih dan kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena itu ia dapat memuji Tuhan dan terhibur oleh keberadaan dan karya Tuhan. Opa, Oma, Opung, dan Bapak Ibu anggota lansia yang saya kasihi, kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus berjalan dalam keyakinan bahwa Tuhan begitu besar kasih-Nya kepada kita. Ia meninggalkan kemuliaan-Nya menjadi sama dengan manusia, menderita sengsara sampai mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan menerimanya, artinya mengikuti jejak Tuhan demikian, kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kita meyakini kesetiaan Tuhan yang selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Keyakinan demikian sering hanya ada dalam pikiran dan bukan melalui fakta dan pengalaman hidup. Mazmur 94 mengingatkan supaya kita beriman melalui pengalaman hidup nyata. Itu terjadi saat kita menyatakan kasih dan keadilan di tengah kehidupan dengan sesama manusia. Mungkin kita akan mengalami tantangan dan penderitaan, tetapi disitulah kuasa Allah akan nyata. Pikiran dan batin kita diarahkan untuk tidak membalas kejahatan orang, karena pembalasan adalah hak Allah, bukan hak kita. Paulus berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 19. Selanjutnya dikatakan, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum.
Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi, jika kita berjalan lurus dalam kasih setia dan keadilan Tuhan, maka kita dapat merasakan ketenangan dan merasakan bahwa Tuhan adalah benar-benar penghibur kita. Demikianlah Opa, Oma, Opung, dan Bapak Ibu anggota lansia renungan kita di bulan ini. Mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu. Terima kasih pada saat ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah penghibur kami di dalam setiap keadaan. Dan Engkau menguatkan kami ketika kami ada dalam kesesakan. Engkau akan menyenangkan jiwaku. Engkau akan menguatkan batinku. Tuhan, berilah kekuatan kepada kami, khususnya di tengah situasi yang tidak menentu seperti saat ini. Di tengah pandemi corona ini ya Bapa, kiranya Engkau memberi kekuatan, Engkau memberikan penghiburan kepada seluruh anggota lansia GKP Garut. Di mana mereka ya Bapa, mungkin mereka ada di dalam kesesakan, mungkin mereka ada dalam keadaan jiwa yang tidak tenang. Biarlah Engkau selalu menghiburkan mereka, kiranya Engkau selalu menguatkan mereka, dan kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan pada mereka. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu menyertai Opa, Oma, Opung, agar mereka selalu diberikan sukacita, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.